Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita juga perlu memperhatikan tentang kalau sekarang ini kan zaman informasi. Ya, betul ya, jalan informasi. Saya yakin tidak ada satupun di antara kalian ini yang tidak kenal dengan gadget, tidak kenal dengan handphone, tidak tahu dengan handphone, tidak bisa menggunakan handphone, tidak pernah menonton TV, tidak pernah membuka internet. Saya yakin pasti semuanya pernah, semuanya bisa, bahkan mungkin lebih lancar dari orang tua kalian, gitu ya. Nah, karena itu sekarang ini informasi demikian banyak, berseliweran, informasi yang benar, informasi yang salah, informasi yang hoax, informasi yang sifatnya keilmuan, informasi yang sifatnya menyesatkan, itu semuanya kita terima, semuanya masuk ke dalam pemikiran kita. Nah, karena itu bagaimana kita yang bisa memanfaatkan masa muda ini, yang bisa memanfaatkan masa muda sebelum tua, yang bisa memanfaatkan masa sehat sebelum sakit, yang bisa memanfaatkan masa lapang sebelum sempit, dan tentu saja yang paling utama yang bisa memanfaatkan masa hidup kita sebelum kematian. Sebagaimana itu disebutkan dalam hadis Rasulullah. Nah, karena itu mari kita manfaatkan kemampuan kita, kemudahan kita di dalam teknologi informasi ini, kita saring informasi-informasi yang memang memberikan manfaat bagi kita. Informasi-informasi yang benar, yang lurus, yang menambah ilmu, yang menambah ketakwaan, yang menambah semangat kita untuk beribadah, yang menambah keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita dengan misalnya menonton film yang tidak ada manfaatnya, memanfaatkan untuk bermain-main atau main game yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau kita lihat dalam setiap sisi kehidupan Rasulullah itu kehidupannya sejak kecil itu terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ini adalah kelebihan karena beliau sebagai rasul. Nah, bagi kita bagaimana cara kita menjaga kehidupan kita? Rasulullah sendiri mungkin dalam salah satu hadisnya juga menyebutkan kalau kita mau menilai seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Jadi lihat siapa temannya. Dalam bahasa kita sekarang, lihat lingkungannya, sekolahnya di mana, teman bermainnya siapa, orang tuanya siapa, Nah, itulah yang bisa kita jaga. Bagaimana di rumah kita menjaga agar lingkungan kita ini selalu mengarahkan dalam ibadah kepada Allah. Di sekolah, bagaimana lingkungan sekolah ini senantiasa memberikan arahan untuk kita meningkatkan ibadah. Nah, ini adalah bagaimana kita menjaga kalau dulu Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus menjaga diri kita sendiri. Menjaga dengan cara apa? Dengan cara tadi. Berteman dengan siapa? Lingkungannya kita bagaimana? Di sekolah kita seperti apa? Nah, karena itu anak-anakku sekalian, jadi marilah kita bersama-sama menjaga dalam lingkungan kita. Nah, kemudian juga dalam kegiatan mabit kita kali ini, tadi di awal Bapak sudah menyebutkan bahwa ini adalah tujuan kita untuk meningkatkan kelembutan hati kita, meningkatkan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita lihat contoh ini sekarang kita lihat contoh yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW tentang
kelembutan hati beliau, gitu ya. Tentang bahwa beliau itu bukanlah orang yang kalau bahasanya sekarang ya baperan, gitu ya. Nah, lihat mungkin masih ingat atau pernah mendengar cerita ya tentang ada seorang pengemis ya yang selalu ya, dia adalah pengemis, ini adalah seorang Yahudi dan buta ya, buta matanya, jadi tidak bisa melihat ya. Dan dia ini ya selalu menghina Rasulullah ya. Jadi di suatu tempatnya dia biasa mangkal itu, dia itu selalu meneriakkan tentang kejelekan-kejelekan Nabi, selalu menghina ya. Nah kemudian pengemis ini ternyata ya ada setiap hari itu orang yang selalu memberikan dia makan, bahkan sampai menyuapi ya, menyuapi makan gitu ya, dikasih. Nah itu ternyata ada yang selalu memberikan seperti itu. Nah kemudian pada suatu waktu ya ketika Rasulullah sudah wafat ya, nah si Yahudi, pengemis Yahudi ini masih ya, dia masih meneriakkan hal-hal seperti itu. Nah kemudian salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau tahu kebiasaan Rasulullah untuk memberikan makan dan menyuapi si Yahudi ini. Nah akhirnya setelah Rasulullah wafat, maka sahabat Abu Bakar ini menggantikan ya, Rasulullah untuk menyuapi ya, untuk menyuapi pengemis yang Yahudi. Nah kemudian maka ketika disuapi, si pengemis ini langsung tahu bahwa Anda ini bukan orang yang biasa menyuapi saya nih, katanya. Mana orangnya yang biasa menyuapi saya? Orang baik yang selalu menyuapi saya. Ya, gitu ya. Maka bukan, enggak, saya yang biasa menyuapi. Enggak, saya tahu bagaimana cara menyuap, bagaimana memberikan makan, gitu kan ya. Nah, akhirnya kemudian karena dipaksa-paksa terus, akhirnya mengakulah Abu Bakar gitu ya, bahwa yang biasa menyuapi sekarang ini selama ini adalah ya Nabiullah Muhammad SAW yang selalu Anda hina, gitu ya, disampaikannya seperti itu. Jadi yang selalu Anda hina setiap hari, Anda teriakin, itu adalah beliau yang memberikan, dan sekarang beliau sudah wafat. Nah itu jadi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah itu meskipun mendapatkan penghinaan, gitu ya, tetapi beliau tetap lembut, tetap bersikap baik, gitu ya. Nah kemudian akhirnya singkat kata ya, akhirnya beliau si Yahudi ini akhirnya masuk Islam gitu. Nah jadi anak-anakku sekalian ya, jadi ini adalah bagaimana kelembutan hati itu gitu ya, hanya bisa kita lakukan apabila hati kita itu hablum minallah, dekat kepada Allah ya. Kalau kita tidak mempunyai hablum minallah, tidak kita dekat kepada Allah ya, tidak akan kita bisa hati yang lembut seperti tadi gitu ya, yang tidak baperan, yang selalu ikhlas ya, dan sebagainya. Nah karena itu marilah kita optimalkan ya agenda mabit kita ini untuk melembutkan hati kita ya. Baca nanti kalau sholat tahajud, kita benar-benar sholat tahajud dengan khusyuk. Kalau baca Quran yang tartil dan bersungguh-sungguh ya. Nah agar Allah lembutkan hati-hati kita gitu ya, sehingga kita mudah menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja gitu ya untuk pembuka untuk acara kita mabit pada malam hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ya pertama kali kita mengadakan mabit secara online ya, agar kita laksanakan secara serius gitu ya. Serius dan benar-benar memang kita niat mabit dan memang kita niat untuk beribadah ya, bukan sekedar niat untuk mendapatkan nilai gitu ya. Sayang nanti kalau cuma mendapatkan nilai, ya paling dapat nilai berapa gitu ya, tetapi capeknya nggak sebanding dengan nilai nanti yang didapatkan. Tetapi kalau kita niatkan kegiatan-kegiatan ini memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti dinilai, silakan nanti Pak Ustadznya memberikan nilai. Itu sudah tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Itu saja, mudah-mudahan acara kita berjalan lancar ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan tujuan dari mabit ini, yaitu kebersihan hati dan keimanan kita bertambah,
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.